Halo, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Tasya Geviranti Chandra. Kalian bisa panggil saya Aca. Saya merupakan mahasiswa master dari jurusan Sosiologi di Universitas Airlangga. Sekarang saya tinggal di Jakarta, tapi sebenarnya saya adalah orang Padang. Sekarang, untuk informasi aja sih, umur saya 24 tahun. Nah, saya membuat video ini untuk tugas saya dari dosen saya untuk mempresentasikan PowerPoint mengenai konflik, transformasi konflik dan perdamaian by Tasya Geviranti Chandra. Ini semacam moto hidup saya. Semua ada waktunya, jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba. Islam Media. Apa sih itu konflik? Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, kon yang berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Kusser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengukuhan terhadap status yang langka. Kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Bentuk-bentuk konflik menurut Sujarno Sukanto. Yang pertama, pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Yang kedua, pertentangan rasial. Konflik atau pertentangan yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras. Masih lanjut, pertentangan antar kelas sosial. Konflik atau pertentangan antar kelas sosial yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kelas sosial. Pertentangan politik. Konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Pertentangan internasional. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Lalu, menurut Ralph Dahrendorf, itu ada konflik peran, konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok-kelompok terorganisir maupun tidak, konflik antar satuan nasional. Secara garis besar, konsep teori dari konflik menurut Ralph Dahrendorf adalah wewenang dan kekuasaan. Jadi, menurut Ralph Dahrendorf, konflik itu terjadi karena adanya seseorang yang memiliki wewenang khusus untuk mengatur sesuatu dan memiliki kekuasaan untuk dapat menguasai sesuatu juga. Konflik mulai terbentuk dari realitas kepentingan dan imajinasi aktor yang berhadapan dengan sistem dan sumber daya di dalam sistem itu. Faktor-faktor konflik itu ada kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal.
Kemajemukan horizontal, sektor masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras, dan majemuk sosial lainnya. Jadi maksudnya itu dia horizontal, garisnya lurus ke samping. Jadi antara kayak lebih ke suku atau kultur atau budaya masyarakat. Itu kemajemukannya. Yang vertikal itu merupakan struktur masyarakat terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Dia ini seperti strata, seperti tingkatan, jadi dari atas ke bawah. Jadi faktor-faktor konflik ini terjadi karena adanya kelas-kelas, seperti kelas sosial, kelas kekayaan, atau kelas-kelas lainnya. Itu kemajemukan vertikal. Konflik berkepanjangan itu apa sih? Unsur-unsur konfliknya dan tindakan konfliknya. Oke, yang pertama, konflik berkepanjangan merupakan konsep yang sangat kontroversi, yang memiliki arti suatu hal berbeda sesuai dengan pandangan orang. Beberapa orang berpendapat bahwa konflik yang berkepanjangan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Konflik berkepanjangan itu juga merupakan konflik yang tidak diketahui kapan ini akan berakhir tanpa adanya salah satu pihak yang akan mengalah atau melakukan tindakan atau upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyebab konflik berkepanjangan, pertama adanya perbedaan persepsi, tingginya distribusi isu mengenai konflik tersebut, dan adanya dominasi dari pecking order. Maksudnya di sini adanya dominasi dari salah satu yang berkonflik. Jadi menyebabkan konflik tersebut terus menjadi alot dan berkepanjangan karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Unsur-unsur konflik berkepanjangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, setiap individu pasti memiliki kepentingan yang harus dipenuhi, baik secara material dan non-material. Di sini bisa kita garis bawahi kalau unsur konflik itu adalah kepentingan. Jadi, orang yang berkonflik itu pasti dia memiliki kepentingan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contohnya yang pernah dijelaskan oleh dosen saya yaitu adalah R.A. Kartini. Dia tuh memiliki kepentingan untuk mendapatkan pendidikan. Di situ dia berkonflik dengan ayah dan ibunya yang perempuan itu harus ada di dapur saja, tidak perlu berpendidikan, tidak perlu mengenyam pendidikan. Tapi menurut R.A. Kartini, perempuan itu juga harus berpendidikan, memiliki kepentingan itu. Kepentingan apa? Kepentingan untuk belajar. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya yang diperebutkan. Karena kelangkaan sumber daya material dan non-material juga terjadi kelangkaan. Sumber daya yang ada dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi tentunya. Di sini maksudnya sumber daya. Salah satu contohnya perang-perang atau konflik-konflik antar negara lainnya itu memperebutkan sumber daya karena salah satu dari negara tersebut langka akan sumber daya yang diperebutkan ini. Makanya konflik itu terus terjadi. Yang kedua, kekuasaan power. Konsep kuasa, di mana salah satu pihak itu memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk dapat menguasainya dan dapat menimbulkan konflik karena dia memiliki kuasa, seperti yang kita dapat kutip sebelumnya dari teori Love-Dahrendorf mengenai kekuasaan dan wewenang. Bagaimana bentuk konflik berkelanjutan? Konflik tak terpecahkan karena mobilisasi kekuasaan yang muncul
memunculkan dinamika konflik. Dinamika konflik merupakan bagaimana konflik aktor-aktor di dalamnya menciptakan konflik. Entah itu dapat terpecahkan ataupun tidak dapat terpecahkan. Maksudnya begini. Jadi konflik-konflik berkelanjutan itu terjadi karena adanya mobilisasi kekuasaan, di mana setiap aktor-aktor tersebut dia terus memobilisasi kekuasaannya, terus menguasai satu ranah tersebut hingga konflik tersebut tidak dapat diselesaikan. Bukan diselesaikan dengan secara baik-baik, mungkin saja konflik ini menjadi alot karena mobilisasi kekuasaan ini tidak memiliki hal yang baik untuk negara yang terpapar atau sebagainya. Konflik-konflik berkepanjangan terjadi karena tadi kan sudah kita jelaskan, pertama mobilisasi kekuasaan, karena adanya mobilitas kekuasaan membuat konflik menjadi berkepanjangan. Yang kedua, sumber daya kekuasaan sama-sama tinggi saat kedua belah pihak sama-sama memiliki sumber daya tinggi dan memperebutkan keduanya. Jadi kalau yang ketiga itu sumber daya belum terpenuhi, jadi salah satu pihak dari yang berkonflik sumber daya belum terpenuhi, tapi dia ingin mendapatkan sumber daya tersebut, dan mereka akhirnya berkonflik, dan itu menjadi alot. Tindakan konflik yang pertama, menghindari konflik, menjauhi dari tindakan-tindakan berbau konflik sebagaimana mungkin, tidak melakukan mobilisasi kekuasaan mungkin, atau tidak memperebutkan sumber daya, menarik diri dari konflik. Mungkin di sini agar tidak berbelit-belit, lebih baik dia menarik diri dari konflik tersebut, mungkin menyerah agar tidak menjadi berkepanjangan. Tindakan kekerasan ini sering terjadi di negara-negara hingga saat ini. Tindakan kekerasan seperti perang, gencatan senjata itu masih sering terjadi. Lanjut, ini ada kompromi, merupakan tindakan konflik di mana salah satu pihak yang berkonflik tentang menghadapi konflik tersebut, akan tetapi salah satu aktor menerima dengan lapang dada bahwa mereka akan hanya mendapatkan sepersekian persen dari sumber daya yang diperebutkan ini. Transcendent. Ini tuh pemecahan transcendent tadi yang saya jelaskan itu pemecahan masalah. Jadi mereka memecahkan masalah melalui apa? Nah, ini kita ada upaya penyelesaian konfliknya. Yang pertama itu koresi, salah satu bentuk akomodasi yang dilakukan melalui paksaan fisik maupun psikologi. Ini seperti kekerasan ya. Yang kedua itu kompromi, penyelesaian dengan melakukan mengurangi segala bentuk tuntutan untuk penyelesaian yang dianggap pantas. Yang ketiga itu ada orang ketiga, tapi orang ketiga ini bersifat formal dan dia hanya menjadi penengah saja, tidak memihak, tidak melakukan keputusan, tidak memberikan saran, dia hanya sebagai orang ketiga, penengah saja, atau penyalur pesan seperti itu. Yang keempat itu mediasi. Dia tuh membutuhkan orang ketiga, tapi orang ketiga ini tidak berpihak dia salah satunya, dia netral dan dia tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Lanjut, upaya pencegahan konflik yang pertama, konsiliasi, usaha untuk mencapai suatu keputusan, kesepakatan. Ini keputusan pihak ketiga itu tidak mengikat. Jadi ada orang ketiga, dia memberikan keputusan, tapi keputusan tersebut
tidak terlalu mengikat untuk kedua belah pihak. Begitu. Yang kedua, transformasi konflik. Ini penyelesaian konflik dari akarnya. Tetapi, transformasi konflik ini dapat menimbulkan konflik-konflik yang baru, sehingga konflik itu bukannya menjadi selesai, mungkin saja, tapi mungkin saja menimbulkan konflik yang baru yang dapat memperlebar konflik tersebut. Yang terakhir, konversi itu salah satu pihak bersedia mengalah dan menerima pendirian pihak lainnya. Contoh negara yang berkonflik. Ini kita lihat di peta, itu ada El Salvador dan Kolombia. Ya, itu negara Amerika bagian tengah dan selatan yang hingga saat ini menurut berita yang saya baca masih berkonflik. Lalu daerah Afrika seperti Sudan Selatan, Somalia, Mali, dan banyak negara Afrika yang lainnya yang hingga saat ini masih mengalami konflik berkelanjutan. Kemudian Yaman. Yaman merupakan salah satu negara Timur Tengah yang termiskin dan konflik berkepanjangan yang terparah hingga banyak kota dan sudut kota yang hancur, banyak rakyat yang kelaparan, dan kehilangan keluarga di Yaman. Dan yang kita kenal hingga saat ini adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Hingga saat ini, walaupun mereka terlihat baik-baik saja, tapi tidak ada penyelesaian yang pas untuk mereka. Konflik berkepanjangan. Setiap konflik memiliki batas waktu yang bervariasi. Pengukuran waktu tersebut tergantung pada identifikasi para pihak pada setiap sisi yang ada dari konflik yang terjadi. Konflik berkepanjangan sangat berkemungkinan terjadinya kekuasaan. Berikut merupakan komponen inti dari konflik sosial. Yang pertama itu ada identitas atau konsepsi para musuh tentang diri mereka sendiri dan diri musuh-musuh mereka. Yang kedua itu ada keluhan yang ada pada diri mereka antara satu dengan lainnya. Yang ketiga itu tujuan yang mereka bentuk adalah mengubah dan mempengaruhi salah satu di antara mereka atau semuanya. Yang keempat itu sarana mereka digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi konflik itu sarana mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini negara-negara yang berkonflik. Ini potret dari peperangan konflik di Yaman. Kita lihat sudut kotanya sudah banyak yang hancur ya. Lanjut, ini akibat konflik di Afrika, beberapa negara mengalami kelaparan. Ya, seperti di Sudan, Somalia, Yaman, Nigeria, itu negara-negara yang hingga saat ini berkonflik dan menyebabkan negara tersebut menjadi negara yang miskin dan banyak masyarakatnya yang kelaparan dan banyak juga anak-anak kecil yang kekurangan gizi akibat konflik tersebut. Ini konflik di Sudan. Konflik di Sudan membuat masyarakat sipil banyak yang ikut berperang. Sangat memprihatinkan, tapi inilah salah satu contohnya. Kesimpulannya, konflik berkelanjutan itu merupakan konflik yang kita tidak dapat ketahui kapan konflik itu akan berakhir. Beberapa konsep mengenai konflik berkelanjutan ini bervariasi. Pengukuran waktu tergantung
pada identifikasi para pihak setiap sisi yang ada dari konflik yang terjadi. Tidak semua konflik dalam jangka waktu yang lama disebut konflik berkepanjangan. Konflik berkepanjangan sebagai suatu konflik di mana terus-menerus terjadi dan berpotensi menjadi ancaman bagi salah satu pihak yang berkonflik tersebut. Lalu unsur-unsur konflik itu ada seperti yang saya sebutkan, kepentingan, sumber daya yang diperebutkan karena kelangkaannya, kekuasaan, lalu bagaimana bentuk konflik terjadi karena adanya dinamika konflik, mobilisasi kekuasaan, di mana mobilisasi kekuasaan itu menimbulkan dinamika konflik. Konflik tidak terpecahkan itu karena mobilisasi kekuasaan itu. Konflik berkepanjangan terjadi karena mobilisasi kekuasaan. Sumber daya kekuasaan sama-sama tinggi, sumber daya belum terpenuhi. Lalu, tindakan konflik itu ada menghindar, menarik diri, tindakan kekerasan, kompromi, dan transenden. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komen ya. Ini kontak person saya. Terima kasih. See you di lain kesempatan. Good night.